Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat saudaraku, rekan dakta dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kembali Allah takdirkan kita bisa merangkai kebersamaan lewat Mekah, meraih kesucian hati. Bersama saya Anwar Ansori Mahdum, insyaallah akan kita coba merangkai renungan-renungan yang mudah-mudahan bisa menggugah sekaligus juga menginspirasi gerak kehidupan kita ke depan. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang hadir ke tengah-tengah umat, memberikan kesejukan dan perginya meninggalkan kesan kebaikan. Sahabat saudaraku, kenapa persoalan hati ini begitu penting untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan? Karena memang kita sadar bahwa hati adalah arah pandangan Allah kepada manusia. Hati adalah penentu kualitas baik dan buruknya kehidupan kita. Bahkan hati sesungguhnya adalah penentu keselamatan dunia dan akhirat kita. Para ulama menggambarkan bahwa hati itu seperti rumah yang mempunyai pintu dan jendela. Apabila penjagaan pintu dan jendela tidak ketat, maka bisa dipastikan seisi rumah akan dikuras oleh maling. Pintu dan jendela tersebut adalah mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh kita. Sedangkan malingnya itu adalah syaitan dan kroni-kroninya. Oleh karena itu sahabat, kita sangat berkewajiban untuk menjaga hati dan mengisinya dengan tazkiyah, dengan selalu mensucikannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saudaraku, sesungguhnya kejernihan hati itu tercermin dari keikhlasan kita dalam beribadah, dari kesabaran kita menerima berbagai macam ujian, dan juga dari kemampuan kita memberi maaf kepada orang yang menjolimi kita, menolong orang yang tidak pernah menolong kita, dan menjalin silaturahim dengan orang yang telah memutuskan silaturahim dengan kita. Dan itulah salah satu ciri kebesaran orang-orang yang memiliki kebeningan dan kejernihan hati itu. Oleh karena itu sahabat, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita membangun kesadaran, menjernihkan hati dan pikiran kita, sehingga hati kita betul-betul menjadi jalan keselamatan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Siapapun kita yang menginginkan atau mengharapkan keridhaan Allah, maka tidak ada pilihan lain bagi kita untuk selalu berusaha menjaga kolbu kita agar tetap suci. Suci dari apa? Tentu suci dari berbagai macam cacat, dari cela dan kerakusan yang bisa menafikan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat Allah yang berbicara tentang persoalan hati atau qalbu ini. Dan penting untuk kita renungkan satu di antara sekian banyak ayat yang Allah tetapkan kepada kita. Seakan-akan ayat ini memang disuguhkan untuk hati kita, agar kita renungkan, agar kita tadabburi. Surah ini begitu familiar, begitu viral, terutama bagi para ulama ketika berbicara tentang konsep tazkiyah atau mensucikan kolbu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Surah As-Sams ayat 9 hingga 10. Sahabat, kalau hati kita sudah rusak dan dia terkotori oleh berbagai macam keinginan syahwat, keinginan syubhat, bahkan dipengaruhi oleh berbagai macam sifat-sifat amarah yang tidak bisa kita kendalikan, maka sungguh kita akan kesulitan menemukan manfaat apapun yang layak dalam masalah dunia ini, bahkan masalah akhirat. Oleh karena itu, sebagaimana di awal kita sudah sampaikan bahwa sesungguhnya di antara sekian banyak fungsi hati adalah bahwa dia sebagai penyelamat untuk kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surah As-Su'ara ayat 88 hingga 89. Oleh karena itu sahabat, betapa pentingnya kita memahami konsep qalbu di dalam Al-Quran. Betapa urgennya kita memahami konsep hati di dalam kehidupan. Dan banyak sekali para ulama mencatat, mendefinisikan, memberikan gambaran-gambaran tentang persoalan hati ini. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa memang inilah posisi yang dapat menentukan keselamatan kita. Inilah sesungguhnya anugerah yang terbaik yang diberikan Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kita, tidak melihat jasad kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat popularitas kita, tidak melihat jabatan kita. Tetapi yang Allah lihat dari diri manusia itu adalah hatinya dan amal perbuatannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang hartamu, tetapi yang Allah pandang adalah hati dan perbuatanmu. Ini satu konsep kehidupan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka bukan hanya membangun prioritas kepada fisik, kepada jasad, kepada jasmani kita, tetapi prioritas yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran untuk membersihkan qalbu atau hati kita. Lihat bagaimana para ulama memberikan definisi-definisi yang sangat indah tentang hati. Di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwa hati adalah arah pandangan Allah, tempat di mana pengetahuan bersemayam. Dia adalah eksistensi manusia. Dia adalah raja yang ditaati. Dan selainnya itu adalah pengikutnya. Jadi akal, nafsu, dan seluruh anggota badan sesungguhnya adalah pengikut. Mata yang menatap, mulut yang berkata, telinga yang mendengar, kaki yang melangkah, tangan yang menggenggam. Sungguh mereka tidak akan pernah bisa bergerak tanpa ada perintah dari hati. Maka hati adalah komandan bagi setiap jasad yang ada di dalam diri kita. Kemudian ada ulama lain mengatakan bahwa hati itu adalah tempatnya kesadaran, yang dengannya ia dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi jika kita biarkan tanpa kekuatan iman, tanpa pemeliharaan iman, maka ia akan hilang, bahkan tenggelam ke dalam lautan kemaksiatan, hingga hati kita menjadi buta. Kemudian hati itu adalah tempatnya kesadaran, yang dengannya kita memahami konsep kehidupan. Karena dia merupakan nikmat ilahiyah yang harus kita rawat. Tidak ubahnya seperti kita merawat seorang bayi dalam buayan. Hati adalah karunia yang harus kita pupuk menjadi sejumput bibit kemenangan. Karena dia adalah anugerah terindah bagi kehidupan. Hati adalah matahari kehidupan.
mungkin bukan sekedar lentera yang hanya menerangi ruang terbatas, bukan sekedar lilin yang menebarkan cahaya sementara untuk kemudian cahaya itu padam tak berbekas. Dan yang terakhir, hati adalah ibarat cermin. Setetik embun pun bisa membuatnya kusam, apalagi debu, apalagi kotoran, atau bahkan mungkin air yang bernoda hitam. Namun cermin yang jernih tak hanya berfungsi untuk mengenali diri sendiri, tetapi juga untuk menampakkan wajah sejati. Subhanallah, inilah beberapa komponen yang disampaikan oleh banyak ulama ketika mereka mendefinisikan tentang kemuliaan hati itu. Jadi sahabat, saudaraku, alasan apa lagi yang membuat kita membiarkan hati kita? Belum lagi kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, tidak sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang kemuliaan hati itu. Bahkan kalau kita mau menyadari tentang betapa indahnya Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, dan Quran sejatinya turun kepada hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran sesungguhnya turun kepada hati dan kolbu-kolbu orang yang jernih pikirannya, orang yang ikhlas ibadahnya, orang yang jujur perkataannya, dan orang yang senantiasa punya kemampuan untuk membersihkan kolbu-kolbunya. Maka Quran akan masuk ke dalam hati orang-orang yang bersih. Sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memahami konsep kesucian dalam hidup ini, kita akan melihat ada dua kesucian yang sejatinya menjadi prioritas kita untuk selalu kita pikirkan dan selalu kita jadikan sebagai motivasi untuk kita bersihkan. Yang pertama adalah kesucian lahiriah. Tentu ini penting, kesucian badan kita. Yang kedua adalah kesucian batiniah. Dan kalau kita punya kemampuan menggabungkan dua kesucian itu, subhanallah. Ya, kalau kita punya kemampuan menggabungkan dua kesucian, yang pertama kesucian jasadiah dan kesucian batiniah, maka kita berhak meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang suci hatinya, maka insya Allah dia akan suci lahirnya. Orang-orang yang kotor batinnya, maka juga berdampak kepada kotor jasadnya. Jadi sahabat, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridho Allah, maka mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, tidak ada persoalan yang jauh lebih penting untuk kita jadikan sebagai proses awal dari kebersihan di hidup, kecuali membersihkan hati, menyelamatkan hati dan pikiran kita dari berbagai macam pengaruh-pengaruh duniawi yang saat ini tengah melanda kehidupan manusia. Ada satu rumus atau bahkan kunci atau bahkan mungkin semacam jalan bagi kita untuk bisa memahami tentang konsep kenapa hati kita menjadi kotor. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Amin Muhammad Jamal, dia pernah berkata bahwa keselamatan hati itu tidak akan sempurna sebelum terhindar dari 5 hal. Dan ini penting sebagai renungan kita malam ini. Jadi hati tidak akan pernah sampai menuju Allah jika di dalamnya ada virus-virus yang mengotorinya. Apa virus hati itu? Sehingga hidup kita tidak menjadi nyaman. Sehingga jalan hidup kita seakan begitu gelap. Sehingga arah pandangan hidup kita menjadi tidak teratur. Ada 5 virus hati yang sesungguhnya mungkin tanpa sadar virus itu tengah berada di dalam kehidupan kita. Virus itu sudah mewabah dan sangat amat akut dalam kehidupan masyarakat kita. Bahkan virus ini sesungguhnya sudah masuk ke dalam pikiran-pikiran orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kita. Apa virus hati itu? Yang pertama adalah syirik yang dapat menodai tauhid. Yang kedua adalah bid'ah yang dapat menodai sunnah.
Yang ketiga adalah hawa nafsu yang cenderung melanggar ketaatan. Yang keempat adalah ambisi duniawi yang berlebihan, sebab dia dapat menodai keikhlasan. Dan yang kelima adalah lalai yang dapat menodai zikrullah. Sahabat, inilah 5 komponen yang tanpa sadar telah masuk ke dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dalam bernegara kita. Kalau 5 komponen ini sudah masuk ke dalam hati setiap kita, maka rusaklah kehidupan, hancurlah peradaban. Dan kita saksikan hari ini, manusia dengan berbagai macam pilihan hidupnya, mereka tidak lagi menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Mereka tidak lagi menjadikan Allah sebagai sumber tujuan, tetapi mereka menjadikan dunia justru sebagai tujuan, bukan sebagai perantara atau sebagai wasilah. Bagaimana kita memahami konsep virus yang ada di dalam kalbu kita sehingga merusak kehidupan, kepribadian kita, dan juga bermasyarakat kita? Yang pertama tadi adalah syirik, sebab dia dapat menodai tauhid. Kita perlu sadar bahwa tugas hati yang pertama itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas hati diciptakan oleh Allah itu untuk mentauhidkan Allah. Dan tauhid tidak akan terrealisasi dengan baik kalau syirik masih mendominasi hati kita. Kalau penghayatan kita tentang tauhid ini sudah baik, maka kesadaran akan tugas dan kewajiban kita insya Allah akan muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, mengaca kepada sejarah. Ketika para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nabi Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka memiliki tugas yang sama. Apa itu? Untuk mengembalikan kesadaran tauhid ke dalam jiwa manusia, agar mereka kembali kepada kesadaran. Karena selama kehidupan yang mereka lalui, mereka telah lupa akan prinsip-prinsip kehidupan, bahkan prinsip-prinsip ketuhanan. Mereka lupa bahwa sesungguhnya yang menciptakan mereka adalah Allah. Mereka lupa bahwa sesungguhnya yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Mereka lupa sesungguhnya yang memberikan kesempatan hidup adalah Allah. Tapi kemudian mereka justru percaya kepada selain Allah. Mereka percaya kepada benda, mereka percaya kepada batu, mereka percaya kepada binatang, mereka percaya kepada manusia. Tentu kita ingin mengatakan bahwa betapa bodohnya manusia ketika dia mempertuhankan manusia. Ketika bodohnya manusia ketika dia mempertuhankan binatang, mempertuhankan benda, mempertuhankan bebatuan, atau bahkan mempertuhankan patung-patung yang mereka sembah. Padahal kita sadar bahwa sesungguhnya patung itu tak punya kekuatan, apalagi memberikan keberkahan. Kita sadar sesungguhnya batu itu yang dipahat dan menjadi patung tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada yang membuatnya. Tapi hati manusia sudah begitu kotor, mereka lupa kepada Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan mereka, yang menciptakan bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang harus kita bangun kesadaran untuk membersihkan kalbu kita adalah kita harus mengenyahkan, menyingkirkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena dia adalah perkara yang dapat merusak tauhid. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi awal dari kerusakan manusia, kerusakan masyarakat, bahkan kerusakan peradaban manusia. Sahabat saudaraku, kita akan lanjutkan. Dan mudah-mudahan Anda masih bersama kami di kajian Mekah menuju kesucian hati. Baik, masih bersama saya Anwar Ansori Mahdum lewat Mekah meraih kesucian hati. Apa kabar sahabat saudaraku, rekan dakta dimanapun Anda berada? Alhamdulillah,
Tsumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merangkai kebersamaan, terutama dengan orang-orang yang kita cintai di rumah. Dan juga buat Anda yang tengah dalam perjalanan, hati-hati, tetap waspada, dan Anda masih terus dinanti oleh orang-orang tercinta. Semoga aktivitas kita hari ini membuahkan keberkahan insyaallah. Baik, sahabat saudaraku, insyaallah nanti beberapa menit sebelum kita berakhir, kita akan coba untuk berdiskusi dan mungkin bisa menjawab dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke nomor telepon kami di Radio Dakta. Anda bisa catat di 0815 11 107 107. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran untuk menjernihkan pikiran. Kita tadi sudah mencoba merangkai kebersamaan, dan ada beberapa poin yang saya sebutkan bahwa banyak sekali perkara-perkara yang membuat hati kita kotor. Di antara virus-virus yang tadi sudah kita sebutkan, dan ini adalah satu pendapat yang pernah disampaikan oleh seorang ulama, ya Syekh Amin Muhammad Jamal. Yang pertama adalah syirik yang dapat menodai tauhid. Yang kedua adalah bid'ah yang dapat menodai sunnah, ya. Tetapi memang berbicara tentang perkara bid'ah ini harus utuh dengan kepala dingin, karena kita juga tidak boleh mengatakan kepada orang lain dengan kalimat-kalimat yang kurang sopan, kurang santun. Bahkan mudah sekali mengatakan kalimat bid'ah kepada orang-orang yang berbeda pandangan dan juga berbeda keyakinan dengan kita. Kita sepakat bahwa bid'ah ini adalah perkara yang juga ada di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyinggung dalam sejarah kehidupan. Tetapi perlu dipahami bahwa bid'ah ini hanya berada dalam konteks yang berhubungan dengan ibadah. Tidak hanya dalam konteks terkait dengan persoalan muamalah. Tetapi juga pemahaman tentang masalah ini harus betul-betul jelas, sehingga kita tidak mudah untuk menjasti seseorang melakukan perkara bid'ah itu. Tetapi semua ulama sepakat bahwa salah satu perkara yang dapat merusak qalbu kita, terutama terkait tentang persoalan-persoalan ibadah kita, adalah bid'ah, karena dia dapat menghapus perkara-perkara sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sahabat, yang ketiga, virus yang tidak kalah pentingnya untuk kita pikirkan, ya, yang harus kita berusaha untuk bisa memanagenya adalah nafsu syahwat ini, ya. Jadi kalau syirik dapat menodai tauhid, bid'ah dapat menyalahi sunnah, dan syirik itu adalah perkara yang dapat melanggar perintah agama. Kita mengerti, kita tahu, dan kita pernah membaca dalam realitas sejarah berapa banyak tokoh-tokoh dunia, baik mereka para pemimpin-pemimpin dunia, atau juga bahkan masuk ke dalam ranah kehidupan para dai, para ulama, para kiai. Ketika mereka sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengendalikan keinginan hawa nafsunya, maka kehancuran adalah sebuah hal yang sangat niscaya bagi kehidupan mereka. Jadi sahabat, nafsu itu adalah perkara yang memiliki kecenderungan yang sangat dekat dengan keburukan. Bila ia telah menguasai hati, maka cahaya kebenaran akan rusak dan pantulan gambar keimanan itu akan melemah. Subhanallah, semoga Allah menjaga kita dari perkara-perkara yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian yang keempat adalah ambisi yang dapat mengotori keikhlasan. Tentu ini adalah perkara duniawi. Berapa banyak orang karena ambisi duniawi yang berlebihan sehingga keikhlasan yang harusnya terbangun
menjadi ternoda. Harta dan kehormatan adalah dua hal yang sering mendorong orang untuk memilikinya. Ambisi mengejar dua keinginan ini banyak membuat orang lupa daratan. Jika ia tidak dikendalikan, maka akan membawa pelakunya tersungkur dalam lumpur ketidakpuasan. Sungguh sahabat, sesungguhnya memang hakikat dunia itu tidak pernah memberikan kepuasan. Seberapa banyak pun harta yang kita miliki, seberapa tinggi pun jabatan dan kekuasaan yang kita dapati, sesungguhnya semuanya adalah perkara-perkara duniawi yang semakin banyak kita kumpulkan, maka akan semakin merasa kurang kita cari. Padahal kita tahu bahwa apapun hakikatnya tentang dunia ini, ketika dia kita makan, maka dia menjadi sampah. Ketika dia kumpulkan, satu saat kita akan tinggalkan. Bahkan kita sudah mengerti berapa banyak orang yang kita cintai, kemudian kita terpisah dengan mereka yang kita cintai. Berapa banyak kehidupan telah kita geluti, tapi kemudian dia meninggalkan kita dengan kepastian yang jelas. Satu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Seakan Jibril menasihati Rasulullah, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? "Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, silahkan. Kamu mau melakukan apa? Mau berteman dengan siapa?" Seakan-akan Allah memberikan kesempatan kita untuk memilih apa yang kita mau. Hiduplah sesukamu. Tapi ketahuilah satu saat kamu akan mati. Kematian adalah perkara yang pasti. Dan dia sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Kematian adalah hak Allah kepada seorang hamba. Kita tak pernah bisa meminta. Dan juga tak pernah tahu di mana kita mati, bagaimana kita mati, pada saat apa kita mati, jam berapa kita mati. Saudara-saudaraku, setinggi ilmu yang kita miliki, tak punya kemampuan mengetahui kematian. Sebanyak apapun harta yang kita punya, tak akan pernah punya kemampuan untuk menyuap malaikat ketika dia datang menjemput nyawa kita. Lagi pula jangan pernah juga berpikir tentang di mana kita mati, sebab tempat tidak memuliakan kematian kita. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana hati kita pada saat kita mati. Karena kemuliaan mati bukanlah dilihat tempatnya di mana kita mati, tapi bagaimana hati kita pada saat kita mati. Ini yang harus kita pentingkan. Maka terkait dengan ambisi duniawi yang berlebihan, betapa sesungguhnya perkara-perkara ini sudah sangat amat jelas. Banyak orang dengan ambisi yang tak pernah bisa dikendalikan, tapi akhirnya justru menghancurkan akhir kehidupan. Dan yang terakhir adalah sifat kelalaian. Ini merupakan sifat manusiawi. Tapi juga dipahami bahwa lalai itu adalah perkara yang dapat menodai zikrullah. Kita hidup dan kita mati. Hidup kita harus berada pada jalan Allah. Dan kematian kita juga sejatinya harus berada pada jalan Allah. Mati dan hidup hakikatnya adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, supaya dia menguji kamu. Ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya, yang paling baik amalnya. Satu catatan penting dalam ayat ini, Allah menggambarkan bahwa amal soleh itu bukan dilihat banyaknya, tetapi baiknya. Berapa banyak orang memiliki kesempatan hidup, tetapi amalnya sangat sedikit. Berapa banyak umur yang panjang, tapi begitu pendek amal solehnya. Maka sungguh sahabat,
kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Subhanallah. Oleh karena itu, jangan pernah kita lalai. Betapapun kita sadar memang, hati kita kadang-kadang bisa berpindah tempat, atau bahkan mungkin berpindah keyakinan. Karena hati ibarat sebuah daun yang jatuh, dan dia tak pernah tahu kemana arah jatuh daun, karena hembusan angin kadang-kadang datang dan tak pernah dia ketahui di mana dia akan terjatuh. Sahabat-sahabat, zikir adalah obat bagi kerasnya hati. Tetapi hati yang lalai tidak akan pernah ada tempat untuk melakukan zikir. Bahkan zikir adalah seperti ibarat air bagi ikan. Ikan tak akan pernah bisa hidup tanpa air. Maka begitu juga hati tak akan pernah bisa hidup tanpa zikir. Maka menghidupkan hati dengan zikir bukan hanya menyadarkan kita bahwa kita harus berfikir, tetapi juga kesadaran untuk bisa mendatangkan ketenangan. Karena zikir adalah sebuah proses pengingatan kolbu kita tentang kemahabesaran Allah. Di mana saja kita melihat, di mana saja kita merenung, di mana saja kita berfikir, hakikatnya kita sedang berzikir mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan hamdalah, kita puji Allah. Saat kita melihat sesuatu yang indah dengan pesona yang tak dapat kita gambarkan, kita mengucapkan subhanallah. Dan saat kita menemukan sesuatu yang tak terkirakan, kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Maka inilah sebuah kata, sebuah kalimat yang nilainya begitu dalam. Karena kalimat ini sesungguhnya adalah mata rantai dari kesadaran akidah dan ibadah kita. Maka perbanyaklah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sahabat, saudaraku yang budiman, jadi kelima faktor yang tadi kita sebutkan ini merupakan perkara yang sangat mendasar. Dan ini adalah perkara yang sangat berpotensi mengotori kolbu kita. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah hawa nafsu, yang ketiga adalah bid'ah, yang keempat adalah ambisi duniawi, yang kelima adalah kelalaian. Inilah perkara-perkara yang dapat berpotensi mengotori kolbu kita, sehingga cahaya kebenaran akan terhambat. Bahkan hati yang telah ternoda akan sangat amat sulit mendapatkan manfaat yang layak dalam masalah apapun, termasuk hubungan kita dengan sesama makhluk. Maka tidak ada obat yang dapat menyembuhkan kelima penyakit hati itu, kecuali kita berusaha keras untuk memahami, untuk menyempurnakan 5 hal yang menjadi musuh dari 5 virus itu. Yang pertama adalah memurnikan tauhid. Yang kedua adalah hidup di jalan sunnah. Yang ketiga adalah melaksanakan perintah. Yang keempat adalah membangun keikhlasan. Dan yang kelima adalah lazimkan zikrullah. Subhanallah. Jujur ini perkara yang tidak mudah. Tapi bagi orang yang punya kemampuan dan punya kemauan, maka tidak ada yang sulit bagi orang yang punya keinginan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi untuk menuju pada kesehatan kolbu kita, selain kita menghilangkan virus yang tadi kita sebutkan itu, atau racun yang tadi sudah kita sebutkan itu, kita juga harus berusaha menutup pintu macam yang pintu ini dapat menutup kebaikan-kebaikan kita. Apa pintu yang dapat menutup kebaikan sehingga kebenaran itu sulit masuk ke dalam kolbu kita? Sehingga kesadaran itu begitu berat masuk ke dalam diri kita. Para ulama memberikan catatan ada 3 pintu yang dapat mendatangkan keburukan di dalam kolbu kita.
Yang pertama adalah pintu subhat. Yang kedua adalah pintu syahwat. Dan yang ketiga adalah pintu amarah. Dan benar, kalau kita renungkan dengan dalam, betapa manusia dengan segala kepongahannya, manusia dengan segala kealpaannya, manusia dengan segala keegoisannya, ternyata dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat, yang ketiga adalah amarah. Sahabat, apa itu syubhat? Pintu syubhat adalah perkara yang selalu mewariskan keraguan-raguan tentang agama Allah. Dan inilah sesungguhnya pintu yang dapat memalingkan keyakinan atau i'tiqad kita. Dan syubhat itu adalah perkara atau keadaan yang tidak jelas hak dan batilnya, halal dan haramnya. Sementara Islam sesungguhnya adalah agama kebenaran. Islam sudah menentukan halal dan haramnya tentang sebuah perkara. Dan tidak ada sesuatu yang meragukan dalam Islam. Quran adalah kebenaran mutlak. Tidak boleh kita ragukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pintu syahwat. Kenapa syahwat itu harus kita perhatikan? Sebab syahwat itu adalah perkara yang selalu mewariskan tradisi mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan. Dan inilah pintu yang memalingkan organ tubuh kita. Syahwat adalah keinginan yang timbul dari jiwa hewani yang bertentangan dengan hukum suci atau fitrah kebenaran. Dan yang ketiga adalah pintu amarah. Kenapa dia harus kita kendalikan? Karena pintu amarah adalah perkara yang selalu mewariskan permusuhan di antara makhluk Allah. Betapa kita sadar membaca sejarah tentang bagaimana makhluk yang bernama syaitan itu dengan kemarahannya, dengan kebodohannya, dengan kesombongannya, akhirnya dia keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, semoga Allah membimbing kita untuk selalu menata hati dan terus berada dalam kebenaran, insyaallah. Si bersama saya Anwar Ansori Mahdum lewat Mekah meraih kesucian hati. Sahabat saudaraku, alhamdulillah, nampaknya kebersamaan kita sudah ada yang bergabung. Ada saudara Rimansyah dari Kayu Ringin, semoga sehat selalu dan teruslah berbuat yang terbaik untuk kepentingan umat ini. Ya, beliau mempertanyakan satu hal yang sangat penting terkait dengan istiqamah. Sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya sedikit ingin membacakan pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita. Bagaimana solusinya menjaga hati agar tetap istiqamah dalam beribadah walaupun tantangan akhir zaman semakin berat? Subhanallah. Ini menjawab pertanyaan tentang istiqomah sebetulnya tidak kalah beratnya. Dan memang persoalan istiqomah ini bukan persoalan ringan. Ini persoalan yang sangat berat. Sampai-sampai ada satu ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Dan itu membuat Rasulullah semakin cepat menua, ya, semakin cepat beruban. Karena ayat itu memerintahkan Rasulullah untuk istiqomah di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat itu terdapat di dalam surah 11, ya, surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatgaw innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqomahlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini adalah satu ayat yang sangat berat, sampai-sampai Rasulullah SAW merasakan suasana hati yang sangat berat.
Tetapi seberat apapun perkara yang menjadi wajib, maka tetaplah dia wajib kita kerjakan. Sesungguhnya persoalan yang berat, jika kita mencintai karena Allah, maka terasa ringan sesuatu yang berat itu. Nah sahabat, apa itu istiqomah secara umum? Kalau kita memahami secara sederhana, ada 3 muatan istiqomah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kokoh dalam akidah, konsisten dalam ibadah, dan ikhlas di dalam bermuamalah. Tentu 3 muatan ini adalah perkara yang sangat berat. Tetapi itulah yang disampaikan oleh para sahabat ketika mereka memberikan gambaran tentang makna istiqamah. Kokoh dalam akidah, ini adalah pendapatnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Konsisten dalam ibadah, ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan ikhlas dalam bermuamalah atau dalam beramal, itu adalah pendapatnya Abu Aliyah. Jadi inilah sahabat memberikan gambaran yang sangat utuh bahwa keistiqomahan itu ada pada nilai akidah, nilai ketauhidan. Jadi istiqomah dalam tauhid ini adalah hakikat perkara yang paling mendasar. Ketika tauhid sudah betul-betul sempurna, akidah sudah betul-betul kuat, maka insya Allah kehidupan akan terasa indah. Ya, dengan akidah hidup menjadi indah, dengan ibadah hidup menjadi berkah, dan dengan muamalah hidup menjadi mudah. Tetapi memang perkara untuk mempertahankan keistiqomahan itu tidak semudah yang kita katakan. Lantas, bagaimana caranya kita menjaga hati di suasana ketika kehidupan kita berada pada keadaan yang tidak membahagiakan ini? Ya, karena sesungguhnya kita tidak sedang baik-baik saja menjalani hidup. Ya, banyak faktor kenapa kita tidak merasa baik. Tentu tantangan kehidupan, tantangan keimanan, tantangan akidah semakin hari semakin berat. Dan ini membutuhkan sikap dan juga prioritas kita kepada nilai-nilai kebenaran jauh lebih kokoh dan jauh lebih kuat. Ketika berbicara tentang bagaimana cara mengokohkan hati ketika dia ingin istiqomah, ya, ada 5M. Dan ini pernah disampaikan oleh seorang ulama besar. Dia adalah profesor yang berjibaku dalam proses pendidikan Islam. Ya, namanya Profesor Abdullah Nasir Ulwan. Ada satu buku kecil yang pernah beliau tulis, ya, berjudul Tarbiyatul Ruhiyah. Bagaimana mengembalikan kesadaran ruhiyah kita sehingga dia menjadi kokoh, dia menjadi kuat, dia menjadi istiqomah. Maka dia mengusulkan ada 5M yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah muahadah, yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah, yang keempat muaqabah, yang kelima mujahadah. Jadi saudaraku, tentu ini memang lagi-lagi persoalan yang tidak mudah. Tapi kalau kita ingin istiqomah di jalan kebenaran, maka langkah ini harus kita lalui sebagai bentuk dari kesadaran moral kita untuk mempertahankan akidah kita. Apa itu muahadah? Secara umum makna muahadah itu adalah perjanjian di mana setiap kita hidup dan diberikan kehidupan, sebelumnya kita melakukan perjanjian ajali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup yang sedemikian besar, yang sedemikian rumit ini, yang sedemikian bermasalah ini, ya, itu pasti ada langkah awal untuk kita meraih kebaikan dan juga untuk menenangkan kolbu kita. Apa janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah adalah untuk mentauhidkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka manusia menjawab pada saat itu, beberapa ulama tafsir mengatakan, ketika kita berada di alam ruh,
perjanjian ini telah ditetapkan oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka manusia menjawab, bala syahidna, benar. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Inilah kesadaran awal di mana fitrah manusia bertauhid. Dan ketika kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, maka kesadaran yang pertama harus kita bangun adalah mempertahankan eksistensi ketauhidan kita. Jangan pernah melanggar tapal batas nilai-nilai akidah ini. Makanya untuk mempertegas dan mempertajam janji kita kepada Allah, dalam salat kita selalu berdoa dan juga mengucapkan sebuah ikrar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah konsep muahadah, selalu mengingat perjanjian dengan Allah. Maka kita akan istiqomah di dalam jalan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Setiap kita sesungguhnya selalu dalam pengawasan Allah yang melekat. Jangan pernah kita merasa aman dalam kesendirian. Jangan pernah kita mengatakan tidak ada yang kedua pada saat kita sendiri. Karena hakikatnya pada saat kita sendiri Allah lah yang kedua. Ketika kita bertiga Allah lah yang keempat. Maka Allah senantiasa berada dalam pengawasan kepada kita. Muraqabah adalah konsep yang ditawarkan oleh para ulama tentang bagaimana kesadaran diri selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merasa hidup selalu berada dalam pengawasan, maka ini merupakan benteng sehingga kita tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muhasabah. Betapa pentingnya kita menghisab diri, memperhitungkan untung rugi kehidupan. Kita sadar betul melewati masa, melewati waktu, melewati hari. Tidak sedikit kita menorehkan tinta hitam kemunafikan, dosa dan kesalahan. Dan kita ingin kelak ketika bertemu dengan Allah, kita berada dalam keadaan suci. Kita berada dalam keadaan bersih. Maka kebersihan hati harus diawali dengan konsep muhasabah. Yaitu sebuah konsep introspeksi diri. Di mana kita ingin agar sadar selalu menyelimuti kehidupan kita. Agar ingat selalu menjadi bagian dari langkah kehidupan kita. Muhasabah adalah satu pintu untuk membangun kesadaran diri. Sebab di dalamnya ada evaluasi, di dalamnya ada introspeksi, dan itu harus kita lakukan untuk menjadi bagian dari cara kita berbenah diri. Kemudian yang keempat adalah mu'aqabah. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Karena kita adalah manusia yang pasti punya kelemahan. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wa'atbi isayyatal hasanata tamhuha." Iringilah keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Maka mengiqab diri artinya adalah memberikan sanksi. Ketika dalam kelalaian kita ingat dan kita ingin mengembalikan kebaikan, maka kelalaian itu harus kita tutup dengan banyaknya ketaatan. Ketika hari ini kita tidak beristighfar, kita tidak melakukan kebaikan, kita mengurangi jatah ketaatan kita, maka ketika kita sadar kita harus menggantinya dengan perkara-perkara yang bisa menutup kelemahan-kelemahan kita. Dan yang terakhir adalah mujahadah, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, saudaraku, akhina Rimansah yang saya hormati, semoga jawaban ini memberikan bekal agar kita tetap istiqomah di jalan dakwah, insyaallah. Baik, masih bersama saya Anwar Ansari Mahdum lewat Mekah menuju kebeningan hati. Mekah meraih kesucian hati. Sahabat saudaraku, alhamdulillah kita sudah merangkai kebersamaan beberapa menit dan tinggal beberapa menit juga ke depan. Kita akan coba untuk memberikan kesempatan kepada rekan sahabat yang mungkin ingin bergabung. Kita mendiskusikan suasana hati kita malam ini. Silakan di 0815 11 107 107
Kami coba mencari apakah masih ada yang bergabung malam ini. Ya, nampaknya masih berpikir ulang untuk bertanya ya, sebab apa yang mau ditanyakan. Ya, sahabat saudaraku, hati itu seperti jasad. Dia bisa sakit, bahkan dia juga bisa mati. Dan sakitnya badan itu bila tidak berfungsi dengan baik organ-organnya. Tetapi sakitnya hati adalah ketika ia tidak memiliki kepekaan terhadap kesalahan. Kalau badan kita terkena sesuatu dan kemudian dia menjadi luka, maka luka fisik itu cenderung cepat bisa disembuhkan. Tetapi kalau yang terluka adalah hati, maka sangat amat sulit hati kita bisa disembuhkan. Saudara-saudaraku, tentu kita ingin mengetahui apakah ciri-ciri orang yang telah ternoda hatinya. Ya. Apakah ciri-ciri orang yang telah tersakiti jiwanya? Atau apakah orang-orang yang sudah terkena virus kolbunya? Tadi kita sudah menyebutkan beberapa virus kolbu yang menyebabkan ketaatan kita menjadi berkurang, kesadaran kita menjadi agak sedikit menjauh. Maka salah satu ciri-ciri bagi orang yang hatinya telah kotor, ya. Yang pertama, hati itu selalu lalai beribadah. Jadi orang-orang yang sulit untuk melaksanakan ibadah, tidak menyegerakan ibadah, bahkan cenderung mengabaikan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang wajib, itu menandakan sesungguhnya hatinya tengah bermasalah. Hatinya miskin ketakwaan. Dan hati yang seperti itu selalu mengalami keresahan, ketakutan, bahkan merasakan kesengsaraan yang sangat amat berat. Dan tentu saja itu tergantung pada kadar penyakit dalam hati tersebut. Semakin parah penyakitnya, maka akan semakin dekat dengan persoalan. Kalau kita mau kelompokkan, ada dua jenis penyakit hati itu. Dan ini adalah satu catatan dari pengalaman hidup yang mungkin sering kita temukan. Yang pertama adalah jenis penyakit yang tidak langsung terasa oleh penderitanya. Dia sakit tapi tidak terasa, ya. Seperti apa? Orang yang tidak merasa dia sakit. Penyakit yang pertama adalah kebodohan. Banyak orang yang tidak menyadari kalau dia bodoh. Padahal itu penyakit. Yang kedua adalah karena dia terpengaruh dengan subhat tadi. Ya, banyak orang juga tidak mengerti tentang hakikat subhat ini. Ketika dia memiliki keraguan-raguan terhadap kebenaran, dan itu dia biarkan keraguan itu tanpa berusaha untuk dia yakinkan, maka sesungguhnya dia tengah mengalami kondisi hati yang kurang normal. Itulah yang disebut dengan kotornya hati, karena subhat tadi. Kemudian kebimbangan, kegelisahan, ya, itu sebetulnya adalah penyakit. Jadi penyakit jenis ini merupakan jenis penyakit yang sangat menyakitkan, tapi dia tidak terasa. Ya, kungkungan kebodohan telah menjadi penghalang untuk dapat memahami arti dari penyakit tersebut. Ya, sekalipun hakikatnya penyakit tersebut itu ada. Ya, bagaimana cara menyembuhkannya? Tentu cara menyembuhkannya adalah dengan kita terus berusaha untuk menambah ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu. Jadi ilmu itu adalah obat bagi sebuah kebodohan. Dan kita harus bertanya kepada para dokter-dokter yang punya kemampuan memahami keilmuan. Ya, para ulama, para ustadz, para da'i.
Mereka adalah dokter-dokter yang bisa mengobati penyakit kebodohan kita. Kemudian penyakit jenis yang kedua adalah penyakit yang langsung terasa oleh penderitanya. Ya, seperti kesedihan, marah, kemudian gelisah. Ya, ini penyakit kadang hilang dengan cara pengobatan. Ya, kadang juga datang lagi. Tergantung dalam kecenderungan yang terkait dengan keadaan si penyakit itu. Nah, sahabat-sahabat, dua penyakit ini terus tanpa sadar datang ke dalam kehidupan kita. Terutama penyakit hati yang memang agak sulit untuk kita kendalikan. Nah, ketika badan kita sakit, biasanya kan kalau badan kita sakit itu dia keluar dari keseimbangan secara alamiah. Dan itu terjadi karena ia mengalami gangguan yang dapat merusak fungsi dan aktivitas secara fisik. Ya, misalnya buta, tuli, lumpuh, ya, atau kurang normal fungsi dari salah satu anggota badan kita. Itu adalah penyakit badan, penyakit jasmani. Nah, begitu juga hati. Sama dengan fisik, ya. Ia juga membutuhkan perkara-perkara yang dapat menjaga dan memelihara daya tahan. Apa itu yang bisa menjaga daya tahan? Sehingga penyakit hati tidak betul-betul akut. Disitulah pentingnya kita memelihara keimanan. Kita memelihara ketaatan. Dan kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar betul-betul dijaga kolbu kita, agar kita tidak berpenyakit, bahkan tidak membahayakan diri kita. Dan ini adalah langkah yang harus kita tempuh. Tentu dengan cara menjauhkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang menjadi tempat, ya, kesalahan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Jadi sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah beberapa hal yang penting menjadi perhatian kita. Ya, tapi insya Allah apapun penyakitnya, ya, apalagi penyakit jasad, itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, pasti ada metode tertentu dalam penyembuhannya. Ya, termasuk juga penyakit hati. Kalau kita salah mengobati, maka akibatnya akan buruk. Begitu juga kalau kita salah mengobati hati kita, maka persoalan juga akan semakin rumit. Ya. Sebab hati itu akan mengeras kalau kita salah mengobatinya. Obat keras hati itu, kata seorang ulama, Imam Yahya bin Mu'adziyah berkata, ya, obat hati itu ada 5. Yang pertama, tilawatil Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Sebagaimana di awal tadi saya katakan bahwa obat kebodohan adalah ilmu. Ya, obat keraguan adalah yakin. Dan Al-Quran sesungguhnya adalah obat bagi hati ketika dia berada pada posisi yang tidak baik. Maka membaca Quran merupakan salah satu sarana untuk mendatangkan ketenangan. Karena dia masuk dalam kategori zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu membaca bukan hanya sekedar baca, tapi membaca kita harus mentadabburinya, kita harus mentafakurinya, kita harus senantiasa memahami kandungan dan makna yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mengobati penyakit hati kita? Ya, yang kedua adalah sering-seringlah kita melaksanakan saum atau puasa. Dan alhamdulillah insyaallah beberapa bulan ke depan kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Ini satu di antara sekian banyak bulan yang dimuliakan karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan
karena dasar iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kita merendahkan diri kepada Allah. Dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kesempatan, banyaklah berzikir, ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Jadi salah satu perkara yang bisa mengobati kegelisahan hati adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah, banyak teman, banyak sahabat. Mereka orang-orang yang bisa memotivasi kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Memberikan contoh tauladan bagi kita dalam perkara-perkara kehidupan. Dan perlu dicatat sahabat, bahwa teman yang baik bukan hanya orang yang mampu mau mendengar apa kata kita, tapi teman yang baik adalah orang yang kata-katanya mampu merubah kita menjadi orang baik. Nah sahabat, semoga obat penyakit hati ini bisa kita catat dan resepnya kita amalkan sendiri, sehingga kecerahan pikiran kita akan semakin jelas, kehidupan kita akan semakin terarah, dan insya Allah kita akan mendapatkan nilai berkah dari apa yang kita usahakan. Demikian, mudah-mudahan Mekah meraih kebeningan hati, Mekah meraih kesucian hati. Insya Allah akan menemani Anda di setiap pekan bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Saudara-saudaraku, selamat beristirahat. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Dan semoga saja Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa terus membersamai Mekah, meraih kesucian hati. Demikian, saya Anwar Ansori Mahdum, undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.